Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube saya Iqbal. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat IoT application dengan menggunakan Waylay sebagai providernya. Salah satu alasan kenapa kita membangun aplikasi seperti ini karena kita lihat bahwa Waylay cukup ringan dalam diaplikasikan, jadi cocok sekali untuk penggunaan mobile user. Sedangkan untuk dengan adanya Waylay ini kita bisa lihat bahwa kita memiliki 3 dashboard ya jadinya. Yang pertama untuk situation room ini atau control room ini kita bisa menggunakan live panel karena dia bentuknya aplikasi Windows dashboard mirip SCADA. Untuk manager, di ruang manager kita bisa gunakan Grafana ya, karena lebih sifatnya ke analitik dan dia juga mainnya di lokal menggunakan database SQL. Sedangkan untuk mobile user yang sifatnya jalan, kita coba menggunakan Waylay sebagai aplikasi IoT-nya karena dia dibangun dengan menggunakan platform yang cukup ringan based on JavaScript ini dengan database MongoDB. Untuk itu pertama-tama kita coba lihat Waylay seperti ini websitenya ya. Mungkin kita bisa lihat tengok ini Waylay seperti ini. Dan salah satu kelebihan daripada si Waylay ini adalah Waylay mengklaim bahwa dia bisa bikin 10 kali lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi dalam kita deliver in days itu dia bisa 10 kali lebih cepat dibanding kompetitor untuk membuat sebuah aplikasi IoT seperti itu. Untuk itu topologinya adalah kita punya MicroMotion 1700, di mana di sini ada address register yang sudah dibuat, yaitu flow rate mass flow rate-nya ada di register 246, density 248, temperature 250, dan volumenya ada di 252. Aplikasi ini nanti kita proses pooling menggunakan HANA Industrial IoT Server. Lalu kita buat Modbus historian di mana kita mengambil data ini dan lewat HTTPS kita publish ke Waylay. Untuk itu jangan lupa sebelum kita pooling, maka biasanya kita harus setting dulu ya dengan menggunakan Prolink 3 ini supaya bisa dibaca oleh aplikasi HANA Industrial IoT Server tersebut. Karena kita butuh datanya adalah 246, 248, 250, 252, maka di menu data polling ini kita mengambil function code 3 dimulai dari 246 sebanyak 20 poin, lalu hasil poolingnya responnya ditaruh di server ID 1 dengan server address 246. Setelah dia pooling, maka kita akan sign in ke aplikasi Waylay. Kita login dulu ya, masukin email kita, lalu dia akan tampil seperti ini ya. Yang pertama-tama tampil adalah halaman seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita buka dashboard. Setelah kita buka dashboard, maka kita akan bikin semacam organisasi gitu ya, kita namain MicroMotion alias MM. Lalu kita bikin seperti ini, kemudian kita login sebagai admin, kemudian kita add panel, add group. Nah di sini kita bikin grup namanya MicroMotion. Ini ada ikonnya, lalu ada untuk plan pabriknya, kita bisa bikin gambarnya dan lokasinya di mana. Setelah itu kita masuk lagi ke menu konsol untuk melihat resource yang sudah dibuat tadi di dashboard. Dan di sini ada angka DD34 gitu ya. Nah DD34 ini kita copy paste untuk kita gunakan di HANA IoT Server modul Modbus historian.
Sedangkan untuk authentication key-nya kita ada dua nih, API key dan API secret. Nah ini kita nanti menggunakan aplikasi Postman untuk mendapatkan angka yang sudah jadi. Ini kita pakai Postman supaya nggak ribet ya, langsung jadi aja basic authentication-nya apa. Dan ini ya wallet resource-nya yang kita taruh. Jadi wallet resource itu adalah yang MicroMotion ini. Setelah itu kita jalankan, maka dia akan mulai pooling ke mulai posting ke wallet. Sini kita bisa lihat post, temperatur, density, mass, volume. Lalu dia setelah dipublish ya si wallet akan merespon dengan receive publish message asynchronous for kode resource tadi ya. Lalu kontennya ini timestamp, dia otomatis menggenerate timestamp. Jadi kita nggak perlu bikin timestamp karena dia sudah bikin sendiri. Setelah proses historian ini, proses posting ini berhasil, maka kita kembali lagi ke dashboard. Setelah itu kita akan buka dashboardnya, ini login sebagai admin lagi. Lalu kita masuk ke ini flash group. Maka yang pertama-tama kita adalah kita bikin dashboard, tinggal ke sini yang tanda plus, lalu kita pilih go gauge, lalu kita pilih mana tuh apa yang mau kita ambil. Tadi ada 4 ya, 4 tag. Sini kita ambil temperatur, lalu kita tulis labelnya temperatur seperti ini hingga jadi kelas. Setelah udah kita klik save, kemudian kita tambahkan lagi yaitu time series. Kita pilih lagi temperatur, lalu kita labelnya kita tulis temperatur, auto fit, lalu kita save. Maka dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tambahkan lagi yang 4 yang tadi hingga hasilnya menjadi 4 seperti ini ya, temperatur, density, mass flow rate, volume, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya wallet kita sekarang kita jadi punya 3 dashboard. Yang untuk lokal kita, untuk visualization group kita menggunakan live panel, untuk manager dan atau analitik kita menggunakan Grafana, sedangkan untuk mobile user kita menggunakan wallet. Saya rasa begitu ya yang bisa saya sajikan. Kita langsung aja mempraktekkan bagaimana membuat dashboard menggunakan wallet. Oke, pertama-tama kita buka dulu dia punya konsolnya ya. Adanya di sini nih, kita harus explore dulu nih ke bawah ya. Ini seperti ini ya, value wallet. Kita coba start di sini. Ini kita coba try ini. Oh, dia ada no credit card. Kita langsung sign in. Nah, ini dia otomatis sudah kebuka ya. Untuk itu langkah pertama kita buka dashboard. Kita masukin saya punya email, lalu saya masukin password saya, continue. Nah, ini adalah organisasi yang saya ada, MicroMotion. Untuk itu kita bikin login sebagai admin. Lalu kita di sini kita add parent, kita create group. Nah, grupnya kita namain MicroMotion. Di sini kita bisa pakai icon, jadi kita bisa cari ya MicroMotion logo, mungkin kita bisa cari gambar mana yang cocok. Mungkin ini ya, kita buka gambar. Nah ini, maka ini kita salin alamat gambar, lalu kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita punya gambar plan. Sini kita bisa cari gambar gas, sumur gas
di Sumatera. Nah ini kita bisa cari, misalnya ini ya, ini kita salin alamat gambar lalu kita taruh di sini. Kemudian latitude juga kita bisa cari, kita tinggal bikin maps Google Medco misalnya. Medcon ya, inilah yang kita ambil ya. Bukan, kita cari ini aja deh, Taminagas. Oke, ini kita akan ambil yang di sini ya, misalnya ya. Ribet sekali ya, kita coba buka. Dan di sini kita dapat dia punya longitude, taruh di sini, dan dia punya latitude, kita taruh di sini. Setelah itu kita create group. Nah, ini langsung gambarnya nongol ya, langsung nongol. Selanjutnya sekarang kita punya kita masuk ke konsol lagi ya. Nah, kita pastikan di sini di resource kita sudah ada nih, tuh Micromotion. Nah, angka inilah yang akan kita copy, kita jalankan. Ini oke, servernya kita ganti. Di sini untuk ininya dia ada menggunakan di APU.io. Nah, yang tadi nih yang resource kita taruh di device name. Save. Nah, untuk auto taken save kan itu kita bisa lihat di sini ya, auto taken saya kan berdasarkan ini kita bisa langsung copy aja ininya. Jadi kita pakai Postman untuk bisa menampilkan bagaimana kalau basic authentication dengan username dan password yang diberikan oleh si Welio punya kita. Ini kita copy, kita taruh di authentication table. Untuk ininya tadi untuk temperatur adanya di register 250, untuk density 248, mass flow rate ada di 246, dan ini 252. Nah, ini yang akan menjadi JSON name ya, not JSON. Kalau udah kita jalankan aja, tinggal start posting, maka kita bisa lihat dia akan interval 10 detik sekali ya, 10 detik sekali dia akan melakukan interval ke Welio. Nah, di sini bisa dilihat temperatur 2431, density, mass, volume dipublish ke Welio, lalu receive message-nya adalah asynchronous for ini, kontennya ini, dan ini timestamp automatically dibuat oleh Welio. Selanjutnya kita kalau udah kita balik ke dashboard, kita tinggal tambahin, kita pilih Google, kita pilih, nah ini belum ada ya, padahal di Micromotion nih kalau sudah ada nih datanya, udah masuk semua ya. Nah, di dashboardnya belum ada, berarti kita coba lagi, masih belum ada, mungkin kita log off dulu ya. Oke, sekarang kita login lagi, kita login lagi, kita balik lagi ke depan, lalu kita buka dashboard, kita masukin email yang tadi kita punya, gmail.com, continue, masukin passwordnya, continue, maka organisasi sudah ada, device-nya sudah ada satu, lalu kita login sebagai admin. Nah, ini sudah ada, kita klik. Nah, ini kita tinggal tambah aja, Google kita pilih, lalu kita pilih temperatur, add matrix, levelnya temperatur,
lalu kita punya presisi 2 ya, ini bisa dibikin 0, ini 2, lalu kita atur ininya, punya komposisinya, lalu save. Maka kita sudah punya satu dashboard. Kita tambahin lagi untuk time series, kita pilih lagi temperatur, kita add metric, dan kita tulis temperatur, lalu kita save. Maka dia sudah jadi punya 2 ya, ada 2 nih ya. Kita ulangin lagi langkah-langkahnya, kita tambahin juga, kita pilih density, kita add metric, total density, maksimumnya 600 misalnya ya. Kalau kita tinggal setting ininya, batas-batasannya di mana, seperti itu. Kalau udah kita save, maka kita udah punya 2 density. Kita bisa geser ke atas, lalu kita tambahin lagi time seriesnya, density, kita add, kita tulis density, lalu kita save. Maka kita sekarang udah punya density ada 2 ya. Kita tambahin lagi target, lalu kita bikin mass volume, lalu kita di sini kita tulis mass flow rate, maksimumnya 600. Kita tinggal geser-geser lagi, lalu kita save. Karena kita udah punya 4 ya, sesuai dengan jumlah tag yang kita punya, kita otomatis ke atas. Lalu kita add lagi time seriesnya, mass flow rate, kita add metric, lalu kita tulis mass flow rate, lalu kita save. Maka sekarang kita ada di bawah ya mass flow rate nya. Dan sekarang terakhir kita bikin volume, kita cari volume, kita add volume flow rate, maksimumnya 600. Kita geser-geser untuk ininya, batasannya. Oke, kita save. Nah, kita ada di bawah, kita bawa ke atas, otomatis dia ke atas. Lalu yang bawah nih kita tinggal oke. Ini kita bisa kecilin lah biar enak ya. Kita density kita tinggal geser lagi, lalu kita mass flow rate, berarti yang volume belum ya. Kita tambahin lagi time series, volume, add metric, kita bikin volume flow rate, lalu kita save. Maka sekarang kita udah punya semuanya ya. Semudah itu kita punya dashboard. Kita bisa publish nih ya, name, accommodation, publish dashboard. Nah, dari sini kita bisa lihat semudah cepat itulah kita dalam membuat dashboard. Ini otomatis kita bisa bikin grup di sini. Kita bikin dia last 30 menit dengan menit, dan ini bisa kelihatan ya otomatis karena sudah baru ya jalan. Atau kita bisa bikin dia auto fit ya, nggak pakai grup ya. Oke, saya rasa seperti itu aja yang bisa kita ini ya. Sekarang kita bandingkan informasinya dengan live panel. Ya, seperti ini live panel ya.
kan kita bisa lihat di sini temperaturnya 2414, transfer rate 183, 477.73 dari sini ini, dan kita bisa bandingkan dengan yang ada di sini. Ya, kalau untuk grafannya seperti ini ya, kita bisa lihat perbandingannya hampir sama ya. Ini enggak mana, ini live panel, dan ini sih Weleo. Oke, jadi kita sudah bisa membuat sebuah dashboard dalam waktu singkat, dimana poin pertamanya adalah kita punya gas meter. Di sini kita ada sebuah aplikasi HANET Industrial IoT Server yang tugasnya mempooling data, kemudian dia akan upload ke Waylay. Tujuan daripada kita bikin Waylay adalah Waylay ini katanya lebih ringan ya, karena dia menggunakan basis JavaScript dengan database MongoDB. Sehingga dengan adanya Waylay kita jadi punya 3 dashboard. Pertama untuk situation room, dimana kita menggunakan HANET Live Panel seperti ini. Jadi HANET Live Panel ini kita gunakan di situation room atau control room karena sifatnya dia diem aja gitu ya. Yang kedua, kita punya untuk manager kita menggunakan Grafana seperti ini. Grafana. Nah ini, jadi Grafana ini memang kelebihannya dia bisa kita lihat cepat ya. Misalnya kita mau lihat yang 1 jam, kita mau lihat 6 jam, mau lihat 12 jam, atau mau lihat dalam 24 jam, atau mau lihat dalam 2 hari, atau dia mau lihat dalam 7 hari. Nah, dalam 7 hari seperti ini, atau kita mau lihat 5 menit, atau mau lihat 15 menit seperti itu, atau mau lihat setengah jam dan 1 jam. Nah, kalau untuk itu kita bisa lihat bagaimana Grafana. Selain Grafana, kita berarti tadi baru kita pakai Waylay. Nah, Waylay itu seperti ini, kita bisa lihat di real time ya. Seperti ini. Ini nanti jalannya di tablet untuk mobile user yang di luar kantor atau di luar networknya. Untuk itu kita pakai Waylay karena dia bisa cepat sekali buatnya ya. Tadi kita bisa buktikan betapa cepatnya membuat Waylay. Untuk itu langkah pertama adalah topologinya kita berarti kita gunakan HANET Industrial IoT Server untuk proses pooling, artinya kita mengambil data dari MicroMotion, lalu hasilnya kita jadikan Modbus historian, lalu kita kirim ke Waylay. Nah, untuk itu supaya bisa di pooling maka kita harus setting dulu ya menggunakan program pooling supaya bisa dipanggil pakai Modbus. Kemudian setelah itu kita bikin data pooling, alamatnya, portnya ini RTU ya, lalu kita pooling dengan alamat 246 sebanyak 20 poin. Setelah itu kita masuk ke Waylay, kita sign in, terus keluarnya seperti ini, lalu kita buka dashboard. Nah, di dashboard kita bikin organisasi MicroMotion, lalu kita login sebagai admin, kemudian kita buat grup ya, buat grup. Di sini ada MicroMotion. Lalu setelah kita bikin grup, maka kalau kita kembali ke konsol dia akan ada MicroMotion ini. Nah, kita bikin, lalu kita angka ini kita copy paste ya, karena ini menjadi dasar dari aplikasi Live Panel IoT Server dalam menginginkan ini. Sini tuh device name kalau di ini ya. Setelah itu kita juga ada APK. Nah, APK inilah yang harus kita postmankan karena biar kita dapat angka langsung ya, basic ininya. Nah, angka ini kemudian nanti dimasukin di authentication upload token ini. Kalau kita jalan maka dia otomatis dia akan seperti itu, publish terus selama 10 detik. Oke, basic authentication mulai dari source,
kemudian kita jalankan historian. Setelah itu baru kita kembali lagi ke dashboardnya Waylay untuk melihat untuk membuat dashboard. Kita tinggal panggil aja, masuk ke Go Gadgets, pilih tagnya, lalu kita save. Lalu kita pilih lagi ke time series, kita tambah lagi, kita tambah time series, kita pilih temperatur, lalu kita namakan, kita save. Hingga hasilnya seperti ini. Dengan adanya Waylay, berarti sekarang kita punya 3 dashboard. Untuk situasi room kita pakai live panel seperti ini. Ini live panel. Kalau untuk yang kedua, untuk manager room kita menggunakan Grafana seperti ini. Kita bisa lihat hampir 10 detik sekali suhunya berapa. Sedangkan untuk yang ada di tablet user mobile kita menggunakan Waylay. Nah, ini kita bisa lihat. Inilah dashboard yang dihasilkan oleh Waylay. Di sini auto fit kita bisa bikin ke last 30 menit. Ini seperti ini. Kita bisa grouping per menit. Atau kita group by jam. Group mode ya, belum nyampe. Cukup bagus, cukup keren ya. Sekarang berarti saya rasa sedemikian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.